Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Uters, perkenalkan nama saya Junior Herdiansyah dari UPBJJ UT Bandung. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai Pancasila untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Pertama, perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Masa awal kemerdekaan tahun 1945 hingga 1949. Pancasila lahir melalui proses perumusan yang panjang dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Peristiwa krusial terjadi pada 18 Agustus 1945, yakni penggantian kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang tercantum dalam Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ini dilakukan sebagai kompromi agar seluruh rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang suku, agama, dan ras merasa terwakili dan bersatu dalam memproklamasikan kemerdekaan. Masa Republik Indonesia Serikat tahun 1949 hingga 1950. Pasca konferensi Meja Bundar, Indonesia berubah menjadi negara federal. Dalam konstitusi RIS Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Pancasila tidak dicantumkan sebagai eksplisit dalam pembukaan atau batang tubuh konstitusi. Pancasila mengalami pergeseran sebagai landasan ideologis negara karena pengaruh dan tekanan dari Belanda yang ingin memecah belah Indonesia. Namun, secara de facto, semangat Pancasila tetap hidup di hati rakyat yang menginginkan persatuan. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1965. Keluarnya dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 beserta Pancasilanya. Namun, di masa ini Pancasila cenderung dijadikan alat legitimasi kekuasaan dengan konsep nasakom, nasionalisme, agama, komunisme. Pancasila tidak dijalankan secara murni sebagai pedoman bernegara, melainkan dipolitisasi untuk menghimpun kekuatan politik menjelang konflik sosial yang berujung pada tragedi 1965. Masa Orde Baru tahun 1966 hingga 1998. Pancasila diangkat secara serius sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lahirlah program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, melalui TAP MPR nomor 2/MPR/1978. Di satu sisi, Pancasila berhasil menjadi alat pemersatu bangsa dan mendorong pembangunan ekonomi. Namun di sisi lain, Pancasila dilakukan menjadi doktrin yang kaku, resmi, dan dipakai sebagai alat kontrol politik untuk membungkam kritik oposisi di bawah semboyan stabilitas nasional. Masa Reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Tumbangnya Orde Baru membuat program P4 dihapuskan karena dianggap telah menodai Pancasila. Undang-Undang 1945 diamandemen untuk memperkuat check and balance, menjamin HAM dan desentralisasi. Pancasila kembali ke hitahnya sebagai living ideology. Penerapannya berubah dari pendekatan atasan
menjadi aspiratif, demokratis, dan menghargai kebebasan sipil tanpa menghilangkan esensi persatuan. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa-peristiwa tersebut. Tercermin saat peristiwa perubahan Piagam Jakarta ke Undang-Undang 1945, nilai yang muncul adalah toleransi dan penghormatan. Para pendiri bangsa rela mengorbankan teks agama mereka sendiri demi menghormati saudara-saudara dari agama lain, menunjukkan bahwa ketuhanan tidak memecah, melainkan mempersatukan. Ini mencerminkan Pancasila, sila pertama. Selanjutnya, tercermin saat runtuhnya Republik Indonesia Serikat dan kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai yang muncul adalah kesetiaan dan kesadaran nasionalisme. Bangsa Indonesia menolak bentuk federal yang dianggap sebagai bentuk perpecahan buatan penjajah, memilih persatuan utuh sebagai bentuk kedaulatan. Ini mencerminkan sila ketiga, persatuan Indonesia. Selanjutnya, tercermin justru dari pelanggaran pada masa demokrasi terpimpin. Dari sini kita belajar nilai otoritarianisme, bahwa keputusan penting negara harus lahir dari musyawarah mufakat, bukan keputusan seorang pemimpin atau kekuatan militer. Ini mencerminkan sila yang keempat. Selanjutnya, mencerminkan sila yang kedua dan sila yang kelima. Tercermin pada jatuhnya Orde Baru dan lahirnya era reformasi. Nilai yang muncul adalah penegakan martabat manusia dan keadilan distributif. Rakyat menolak kesenjangan ekonomi akut dan tindakan represif yang tidak beradab, menuntun sistem yang lebih adil, transparan, dan memanusiakan manusia. Terakhir, pelajaran dan relevansi bagi generasi muda terkait peristiwa-peristiwa tersebut. Dari dinamika sejarah tersebut, saya menyadari bahwa Pancasila bukan sekadar deretan kata bermakna abstrak yang dihafal untuk lulus ujian, melainkan sebuah alat perjuangan dan penyeimbang. Sejarah membuktikan ketika Pancasila diabaikan, bangsa ini hampir bubar. Ketika Pancasila dipolitisasi untuk kepentingan kekuasaan, lahirlah tirani dan ketidakadilan. Ideologi yang kuat tidak akan pernah runtuh jika dijaga oleh rakyatnya, tetapi akan hancur jika dijadikan alat legitimasi kekuasaan yang korup. Pancasila tidak akan hidup jika hanya dijadikan patung monumen di jalanan. Ia hidup jika kita, generasi muda, menjadikannya sebagai karakter building pribadi, menjadikan manusia yang beriman namun toleran, kritis namun beradab, dan ambisius namun tetap peduli. Kita adalah penerus estafet perjuangan. Jika para pendiri bangsa mampu berkompromi demi persatuan di tengah ancaman senjata penjajah, maka sudah sepatutnya kita mampu merangkul perbedaan pendapat di tengah kenyamanan era digital. Demikianlah yang bisa saya jelaskan mengenai peristiwa-peristiwa Pancasila dari masa ke masa, cerminan sila-sila Pancasila dalam peristiwa-peristiwa tersebut, serta refleksi bagi kita selaku generasi muda. Mudah-mudahan apa yang saya bahas hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.